Jumpa lagi dari TV. Ya, Jabra kembali meluncurkan TWS terbaru mereka untuk pasar Indonesia. Ini adalah Jabra Elite 4 Active. Sesuai dengan namanya, TWS ini ditujukan untuk pengguna yang mencari TWS multifungsi untuk kebutuhan sehari-hari yang bisa digunakan untuk berolahraga juga. Ketahanannya terhadap debu dan air memang menarik banget. IP57 yang satu ini, jadi siap untuk berbagai jenis olahraga. Bahkan mau olahraga hujan-hujanan, bisa nih. TWS ini juga dilengkapi dengan fitur ANC dan dukungan kodek aptX yang membuatnya istimewa. Oke, Jabra Elite 4 Active atau Elite 4 Active. Kita langsung lihat paket penjualannya aja ya. Dalam pembeliannya kita akan langsung mendapatkan charging case-nya tentunya. Ada 2 unit earphone-nya, ada 3 pasang ear tips tipe silikon, ada kabel USB Type A to Type C juga untuk ngisi ulang tentunya. Ini adalah earbuds tipe True Wireless Stereo TWS, jadi tidak ada kabelnya yang nyambungin unit kanan dan kiri. Unit TWS ini menggunakan nozzle tipe in-ear yang dipasang masuk ke dalam lubang telinga. Ukuran unit TWS ini tidak terlalu besar dan juga tidak kecil-kecil banget, jadi pas untuk telinga orang pada umumnya. Sementara untuk charging case-nya ini punya ukuran yang sebenarnya cukup mungil nih ya, walaupun sedikit tebal. Bentuknya kotak dengan sisi samping kanan dan kiri tuh agak membulat ya, sementara atas dan bawahnya itu flat atau datar gitu. Port USB-C-nya ada di bagian belakang. Kalau dibuka akan terlihat ada lampu indikator berwarna hijau pada unit TWS-nya dan di charging case-nya juga. Untuk warna, Jabra Elite 4 Active ini tersedia dengan 3 pilihan warna, yaitu adalah navy atau kebiru-biruan, biru tua, ini yang kami uji ya. Lalu ada black atau hitam dan ada mint. Ya, ini warnanya agak soft pastel gimana gitu. Bodi unit TWS dan charging case ini menggunakan matte finish, jadi doff ya dia, sehingga tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari dan nggak licin saat dipegang. Untuk bobotnya, per TWS-nya ini hanya 5 gram. Kami sendiri nyaris tidak merasakan keberadaan TWS ini pada saat kita pasang ya di lubang telinga. Sementara itu total beratnya kalau dibawa gini ya dalam satu paket ini adalah 47,5 gram. Lagi-lagi ini tergolong ringan juga. Untuk baterai, menurut Jabra ini daya tahan baterainya adalah 7 jam untuk pemutaran musik dalam kondisi ANC atau Active Noise Cancelling tidak aktif. Dengan tambahan dari charging case, daya tahan keseluruhannya bisa mencapai 28 jam. Sementara untuk kemampuan charging, pengisiannya itu selama 10 menit itu bisa memberikan daya tahan baterai hingga 1 jam pemakaian TWS. Sementara waktu keseluruhan pengisian itu membutuhkan waktu 180 menit dari kosong sampai penuh. Untuk Bluetooth-nya versi 5.2, ini kekinian sekali. Kodek supportnya ini menarik ya. Dia bisa SBC dan dia bisa aptX ya. Agak mengherankan bahwa Jabra tidak menuliskan bahwa dia mendukung kodek AAC. Nah, saat kami coba dengan smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra maupun Asus ROG Phone 3, kodek AAC-nya memang tidak bisa dipilih dari menu developer option. Tapi ini nggak jadi masalah mengingat kodek aptX itu menawarkan tingkat bitrate yang lebih baik dibandingkan AAC. Terutama kalau untuk Android, aptX emang lebih baik. Tapi sayangnya ini membuat smartphone yang tidak mendukung kodek aptX akan terkunci di SBC. Seperti yang kami temukan kalau misalnya dia pakai SoC MediaTek. SoC Exynos sih nggak ada masalah ya. TWS ini juga dilengkapi fitur mono mode di mana pengguna dapat menggunakan salah satunya saja, sementara unit yang lainnya disimpan aja di dalam charging case-nya. Ini cocok nih untuk pengganti handsfree untuk nerima telepon maupun melakukan panggilan telepon. Atau mungkin di mobil gitu, mau pakai cuma satu aja buat ngangkat telepon, bisa. Jabra Elite 4 Active ini menggunakan driver dengan ukuran 6 mm. Respon frekuensi drivernya adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, kita beralih ke teknologi ANC-nya ya. TWS ini dilengkapi dengan teknologi Active Noise Cancellation yang mengandalkan 4 buah mikrofon, 2 di masing-masing TWS ya, untuk mendeteksi kebisingan dari luar. Dan dia juga punya transparency mode. Pada Jabra Elite 4 Active, fitur ini disebut sebagai hear through atau yang mendengar tembus keluar gitu ya. Fitur ini memungkinkan kita mendengarkan suara di sekeliling kita tanpa perlu melepas TWS. Ini membuat TWS jadi relatif lebih aman dipakai meskipun kita sedang berjalan kaki atau beraktivitas di tempat yang ramai. Menariknya, pengguna dapat mengatur tingkat volume dari fitur ini. Jadi bisa sedikit lebih kencang dari suara aslinya atau sedikit lebih rendah. Sementara kualitas suara yang didengar itu masih terasa mirip seperti kita dengerin langsung. Jadi salah satu hear-through yang lumayan bagus nih. Nah, untuk mikrofon yang tersedia ini sudah menggunakan teknologi beamforming. Ini membuatnya bisa fokus menangkap suara dari mulut kita saja.
Secara umum ya, biasanya Jabra ini memang jagonya di mikrofon loh. Oke, kita lanjut. Untuk IP rating, dia sudah IP57 untuk unit TWS-nya ya. Charging case-nya nggak IP57. Standar IP rating ini belum tentu dimiliki oleh TWS dengan merek ternama sekalipun ya. IP57 itu tinggi banget. Ini berarti TWS ini tidak hanya tahan terhadap debu, tapi juga bahkan tahan kalau tenggelam di air dengan kedalaman hingga 1 meter. Tapi ya, kami tidak menyarankan TWS ini dipakai untuk saat berenang ya. Ini cuma untuk jaga-jaga aja. Ya, kalau cuma kehujanan atau keringat saat olahraga, nggak ada masalah. Atau mungkin kalian lagi pakai TWS ini dicemplungin ke dalam kolam renang. Nah, masih selamat nih TWS-nya. Nah, untuk melakukan pairing sebenarnya cukup mudah ya di sini ya. Pengguna cukup mengeluarkan TWS dari charging case dan menekan tombol di kedua sisi TWS ini selama 3 detik secara bersamaan sehingga LED birunya berkedip. Cukup disayangkan sih, kami tidak menemukan panduan langsung di kotak kemasannya ya. Panduan pairing itu baru tersedia di website mereka atau bisa diakses melalui aplikasi pendukungnya. Belum lagi, tombol yang dimaksud ini ternyata tidak terlihat. Pengguna perlu menekan logo Jabra di masing-masing TWS sampai terasa sensasi klik yang menandakan tombol itu sudah tertekan. Itu pun tombolnya ada di tengah banget ya sebenarnya ya, jadi nggak kelihatan. Ditekan aja, nanti ada bunyi klik gitu ya. TWS Jabra ini juga mendukung fitur Google Fast Pair, jadi akan langsung dikenali oleh smartphone saat mode pairing diaktifkan. Fitur ini dapat digunakan di smartphone Android versi 6 sampai ke atas. Setelah terkoneksi, segera install aplikasi Jabra Sound Plus untuk melakukan berbagai pengaturan. Nah, di aplikasi ini disediakan pengaturan sound mode dengan pilihan Active Noise Cancellation, Hear Through, atau Off. Ada juga pengaturan Music Equalizer yang menyediakan pengaturan manual tingkat equalizer. Tersedia pula pengaturan Music Preset yang menyediakan 6 profil equalizer, yaitu ada Neutral, ada Speech, ada Bass Boost, ada Treble Boost, ada Smooth, sama ada Energize. Beberapa fitur lain yang disediakan di aplikasi ini seperti ada juga informasi sisa kapasitas baterai, ada pembaruan firmware, pelacakan posisi TWS, panduan penggunaan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk pengendalian, Jabra Elite 4 Active ini memang tidak memiliki gesture control, tapi ini digantikan oleh aksi penekanan tombol. Jadi sebetulnya sih lebih pas gitu ya, karena tekan tombol, terasa ya ada tombol fisiknya. Untuk TWS kanan, tekan 1 kali untuk play atau pause musik. Tekan 2 kali untuk berpindah ke musik berikutnya. Tekan 3 kali untuk memutar musik dari awal lagi. Sementara itu untuk naikin volume suara, tekan dan tahan selama 1 detik. Untuk TWS yang kiri, tekan 1 kali untuk berpindah antara sound mode ya. Lalu tekan 2 kali untuk mengaktifkan Voice Assistant atau Spotify Tab. Fitur Spotify Tab ini memungkinkan pengguna untuk langsung memainkan lagu dari Spotify tanpa perlu menyentuh smartphone. Lalu bisa juga kalian tekan dan tahan 1 detik di sebelah kiri untuk menurunkan volume suara. Nah, yang unik adalah kalian bisa menekan 1 kali di kanan atau kiri untuk menjawab panggilan atau mengaktifkan serta menonaktifkan mikrofon. Kita juga bisa tekan 2 kali di kanan atau kiri untuk menolak atau mengakhiri panggilan. Untuk setiap aktivasi tadi yang terdengar adalah ada bunyi di sini ya, ada bunyi tapi bukan voice prompt. Agak berbeda dengan Jabra yang lain yang akan menyebutkan apa yang sedang terjadi pada saat dipencet. Nah, sekarang kita bahas kenyamanan pakainya ya. TWS ini menggunakan ear tips yang disebut ear gel dari bahan silikon dan tersedia dalam 3 ukuran. Ada small, ada medium, dan tentunya ada large. Kami sendiri menggunakan ukuran L atau large untuk mendapatkan isolasi suara yang sangat baik. Ear tips tersebut juga membuat TWS bisa menempel erat ke telinga tanpa mengorbankan kenyamanan pakainya. Pastikan aja bahwa kalian menggunakan ukuran ear tips yang tepat agar tetap dapat menempel dengan erat saat melakukan olahraga sekalipun. Kalau soal kualitas audio, kami hanya bisa menggambarkannya ya, jadi tidak bisa direkam dan didengarkan ke kalian. Perlu diingat ya, kami ini bukan menggunakan standar acuan audiophile. Kami adalah penikmat audio biasalah, sama seperti kebanyakan di antara kalian ya. Akan tetapi, kami memang sudah cukup banyak mencoba beragam TWS serta earphone mulai dari yang di bawah 1 juta rupiah hingga yang harganya beberapa juta rupiah. Pengalaman ini yang kami gunakan untuk menggambarkan kualitas TWS si Jabra ini. Nah, untuk kualitas suara yang paling optimal, pastikan menggunakan kodek aptX kalau kalian pakai Android, yang untungnya langsung diaktifkan kalau smartphone-nya emang mendukung. Lucunya, kalau kalian pair dia dengan iPhone, sepertinya kalian nggak terlalu peduli lah, nggak perlu terlalu pusing apa kodek yang dipakai. Langsung enak aja gitu.
Nah, jadi secara keseluruhan si Jabra Elite 4 Active ini punya karakter suara yang ya cenderung balance di sini ya. Nah, untuk bass, ukuran driver 6 mm ini memang membuat sektor bassnya mungkin jadi kurang dominan secara default. Walaupun demikian, bass yang dihasilkan masih tergolong mencukupi dengan gebukan dan dentuman yang cukup oke di sini. Nah, lain ceritanya nih tapi ya, kalau kita mainkan equalizer di Jabra Sound, bass yang dihasilkan akan terasa lebih bertenaga. Menariknya, kami tidak menemukan distorsi suara karena mainkan equalizer di sini. Perubahan suara itu seperti dilakukan secara hardware, bukan secara software. Kalau kita bandingkan ya, pada saat kita naikkan equalizer di bagian bassnya di Elite 4 Active ini, dia bisa menyerupai Jabra Elite 75T yang banyak banget dipakai ya. Dan itu kan 75T versi atasnya. Jadi bassnya bisa lah bersaing dengan 75T dalam kondisi default. Nah, untuk mid, di sektor mid ini suara yang dihasilkan terasa natural dengan detail yang baik. Untungnya saat bass ditingkatkan, midnya ini tetap proporsional, nggak terganggu. Lalu untuk suara high di frekuensi tinggi ini yang dihasilkan memang terasa jernih tetapi tetap kalem ya. Tidak terasa menusuk gendang telinga dengan sibilance yang berlebihan, nggak ada di situ ya. Jadi secara keseluruhan TWS Jabra ini sanggup menangani beragam genre musik yang ada dan mampu beradaptasi dengan baik berkat adanya equalizer. Digunakan buat nonton film? Oke banget ya. Tentunya selain pakai equalizer, pengguna juga bisa mendapatkan karakter suara yang sedikit berbeda dengan mengganti eartips bawaan dengan eartips pihak ketiga. Kompatibel kok. Nah, kalau dia nanya soal gaming gimana? Jabra Elite 4 Active ini memang tidak dirancang untuk gaming sih sebenarnya ya. Oleh karena itu tidak aneh jika kami masih menemukan sedikit delay yang cukup kentara saat kita mainin game di smartphone, walaupun sudah pakai kodek aptX. Tapi ini masih tergolong wajar sih. Oke, sekarang kita beralih ke mikrofonnya. Mikrofon di TWS ini ternyata mampu menangkap suara kami dengan jelas, meskipun suara bising kendaraan masih terdengar di latar. Suara yang dihasilkan masih tetap natural rasanya ya. Jadi ada beberapa TWS yang kalau udah ada kebisingan, itu agak kecampur kebisingannya dengan upaya untuk menekan kebisingan ya. Jadi antara suara dan kebisingan jadi malah kecampur-campur kadang-kadang ya. Nah, di sini itu tidak terjadi. Oke, untuk contohnya adalah kurang lebih seperti ini. Ini adalah rekaman mikrofon TWS Jabra Elite 4 Active di dalam studio Jagat Review tanpa menghidupkan fitur ANC atau Hear Through. Ini adalah rekaman mikrofon TWS Jabra Elite 4 Active di luar ruangan di pinggir jalan yang ramai tanpa menghidupkan fitur ANC atau Hear Through. Ini adalah rekaman mikrofon TWS Jabra Elite 4 Active di dalam studio Jagat Review dalam kondisi fitur Hear Through aktif. Ini adalah rekaman mikrofon TWS Jabra Elite 4 Active di luar ruangan di pinggir jalan yang ramai dalam kondisi fitur Hear Through aktif. Ini adalah rekaman mikrofon TWS Jabra Elite 4 Active di dalam studio Jagat Review dalam kondisi ANC aktif. Ini adalah rekaman mikrofon TWS Jabra Elite 4 Active di luar ruangan di pinggir jalan yang ramai dalam kondisi ANC aktif. Oke, kita beralih ke Active Noise Cancellation ya. Tanpa menghidupkan fitur ANC, TWS ini sebenarnya sudah mampu memberikan isolasi suara yang baik dari kebisingan di luar. Eartips yang disertakan ternyata punya kemampuan yang cukup mumpuni untuk menangkal kebisingan di luar. Tentunya selama kalian menggunakan eartips yang pas. Sementara saat kami hidupkan ANC, kami merasakan bahwa kebisingan di sekitar jadi berkurang, meskipun tidak yang luar biasa berkurang ya, tidak jadi luar biasa hening senyap gitu, enggak ya. Nah, karakter ANC seperti ini justru membuat pengguna tidak terlalu merasa terisolasi dari dunia luar dan masih dapat sedikit mendengar keadaan sekitar. Jadi kalau ini dipakai di ruangan yang berisik atau mungkin di pesawat misalnya yang kebisingannya lumayan tinggi, dia akan membantu mengurangi kebisingan itu, tapi memang belum senyap banget gitu ya. Nah, yang disayangkan adalah kalau dia dipakai dalam kondisi yang berangin sekali ya. Nah, untuk suara yang angin yang berhembus di sekitar telinga, kami merasa bahwa suaranya dapat diredam lebih baik saat fitur ANC itu dimatikan. Menariknya, kemampuan ANC di TWS ini dapat di-custom sesuai dengan karakter telinga penggunanya. Walaupun demikian, pengaturan tersebut bukanlah pengaturan secara real time ya, tapi lebih ke proses setup di awalnya. Oke, sekarang kita beralih ke daya tahan baterai. Di kelas harganya, daya tahan baterai si Jabra Elite 4 Active ini masih tergolong oke ya dengan durasi sekitar 7 jam. Tentunya itu tanpa pengisian ulang ya ke case-nya ini. Jadi sekali pakai aja gitu.
Nah, untuk harga resminya ada di Rp2.490.000 dengan garansi selama 2 tahun. Nah, menariknya di masa promosi dia dijual di kisaran 1,6 jutaan. Miring banget ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dia tidak mendukung kodek AAC. Ini membuat smartphone yang tidak mendukung aptX itu akan otomatis terkunci di SBC untuk yang Android. Sementara kalau untuk yang iPhone sih, ya udahlah nggak usah peduli. Sambungin aja, enak suaranya langsung ya. Kemudian, perbedaan tingkat kebisingan saat fitur ANC aktif dan tidak aktif itu terasa nggak hebat-hebat banget di sini. Walaupun memang tetap bisa meredam. Lalu, tombolnya ini tidak terlihat dan sedikit menyulitkan saat melakukan pairing kalau kalian baru pertama kali menyentuh TWS ini. Kalau udah sekali pernah pairing sih, ya ke depan-depannya sih akan gampang penggunaannya. Nah, dari si hal yang kami sukai, pertama kualitas suaranya jernih dan mantap. Karakter suaranya bisa diatur melalui pengaturan equalizer di Jabra Sound Plus tanpa menimbulkan kerusakan. Jadi ya diatur aja lah pakai equalizernya senyaman kalian ya. Lalu dia mendukung kodek aptX ya, jelas ini akan lebih baik daripada AAC untuk Android. Lalu fitur ANC-nya ini bisa di custom. Lalu dia tahan debu. Ya, bahkan tahan ditenggelamkan ke air berkat rating IP57. Tapi jangan dibawa berenang ya. Dan kemudian dia ringan dan nyaman saat dipakai. Biasanya sih ini yang bikin sebuah TWS jadi sering dipakai ya. Kalau dia ringan dan nyaman dipakai memang ya. Sementara itu daya tahan baterainya tergolong oke. Ya 7 jam. Kayaknya sih sebelum 7 jam kalian sudah masukin dia lagi ke dalam case ya. Jarang-jarang ada orang pakai lebih dari 7 jam. Ya, kemampuan IP57 memang membuat Jabra Elite 4 Active ini cocok untuk mereka yang nyari TWS yang tahan berbagai macam cuaca. Mau aktivitas di luar, mau kena hujan, dalam kondisi seperti apapun dia aman. Dan untungnya TWS ini tidak melakukan kompromi di kualitas suaranya meskipun dirancang untuk aktivitas seperti itu. Ya, jadi kalau kalian mencari sebuah TWS yang cocok buat olahraga, mau kena keringat nggak ada masalah, ngangkat telepon, mikrofonnya juga asik, ya, sepertinya yang satu ini layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.